Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Seperti yang diunggah oleh Instagram official UFC, event UFC berangkat terbesar tahun ini tinggal 1 minggu lagi. Sebelumnya Radio Tempur telah mengunggah video berdurasi 20 menit lebih mengenai perjalanan masing-masing gladiator utama kita. Islam Makhachev dengan 10 kemenangan beruntunnya dan Charles Oliveira dengan 11 kemenangan beruntunnya. Buat brother sekalian yang belum menyaksikan video ini, langsung dicek aja ya, supaya dapat gambaran mengenai siapa yang akan kalian jagokan di akhir pekan nanti. Jika kita bicara data, dari winning streak mereka masing-masing, tentu Charles Oliveira lebih unggul. Selain dari jumlah kemenangan beruntun yang lebih banyak, secara kualitas pun Charles Oliveira mengukir sejarah besar dalam winning streak tersebut. Islam Makhachev hanya mengalahkan satu fighter ranking 10 besar dari ke-10 winning streaknya, yakni Dan Hooker yang saat itu berada di ranking 6. Sedangkan Charles Oliveira mengalahkan 5 fighter berranking dari ke-11 winning streaknya, yakni Kevin Lee yang saat itu berada di ranking 8, Tony Ferguson sebagai mantan juara interim yang saat itu berada di ranking 3, Michael Chandler yang saat itu berada di ranking 4, Dustin Poirier sebagai mantan juara interim yang saat itu berada di ranking 1, dan terakhir, Justin Gaethje yang juga seorang mantan juara interim yang saat itu berada di ranking 2. Mungkin argumen yang bisa kita pakai adalah, ya wajar aja, karena tidak ada fighter berranking yang berani meladeni Islam. Dan gue akui, argumen ini memang benar. Semua fighter di jajaran UFC Lightweight ini pasti mengakui bahwa level gulat mereka tidak setara dengan Islam. Namun bukan berarti tidak ada kesempatan menang. Kesempatan menang bisa datang dengan adu striking. Namun semenjak kekalahannya dari Adriano Martins, Islam berubah menjadi fighter yang lebih disiplin. Untuk itu, resikonya terlalu besar menghadapi Islam Makhachev, apalagi Islam saat itu tidak memiliki ranking yang tinggi. Namun jika kita kesampingkan ranking pun, 11 kemenangan Charles Oliveira jauh lebih bernilai karena jumlah finish yang ia ukir. Islam Makhachev hanya menghabisi 6 fighter dalam 10 kemenangan beruntunnya itu, sedangkan Charles Oliveira menghabisi 10 fighter dalam 11 kemenangan beruntunnya itu. Bahkan bisa dibilang ke-11-11-nya habis di finish Oliveira, karena satu-satunya kemenangan unanimous decision Oliveira adalah atas Tony Ferguson yang sebenarnya lewat 1 detik saja tangannya akan patah dan akan TKO secara dokter stoppage. Tapi jangan seneng dulu nih fans Charles Oliveira. Ada hal yang wajib kita perhatikan dari winning streak Islam tersebut, yaitu evolusi dirinya. Memang jumlah finishnya tidak sebanyak Charles Oliveira, tapi kalau kita lihat, sejak tahun 2021, yakni 4 pertandingan terakhirnya, semua Islam Makhachev selesaikan melalui finish. Kemenangan-kemenangan pertamanya memang datang dari penilaian juri semata, karena Islam pun baru pulih dari kekalahan knockout pertamanya. Itu mengapa ia lebih memilih untuk bermain berhati-hati dan mengincar kemenangan poin. Terus hingga UFC 242 melawan Davi Ramos. Setelah itu Islam menghilang selama 2 tahun. Dan di 2 tahun inilah Islam Makhachev melakukan evolusi. Gue rasa evolusi ini ada kaitannya dengan kepergian Khabib Nurmagomedov. Khabib pensiun dalam UFC 254 tanggal 24 Oktober 2020. Sesuai dengan wasiat almarhum Abdul Manap, Islam Makhachev harus menggantikan Khabib mengisi tahta UFC Lightweight tersebut. Itu mengapa, sebagai fighter yang paham sekali dengan betapa kompetitifnya UFC Lightweight ini, gua rasa dalam 2 tahun kosong itu, Khabib mendorong Islam untuk menjadi fighter yang lebih baik. Islam tidak akan punya nama jika ia masih saja fighter yang mengandalkan menang angka. Ia harus berubah dan bersaing dengan kompetitor-kompetitor brutal lain dengan menghabisi lawan-lawannya. Dan hasilnya terlihat. Ia mengunci Drew Dober dengan arm triangle choke, kemudian Thiago Moises dengan rear naked choke, Dan Hooker dengan Kimura, dan terakhir Bobby Green dengan ground and pound tanpa balas. Islam pun berjanji akan menang atas Charles Oliveira dengan kemenangan finish, bukan poin. Javier Mendez bahkan berkata bahwa Islam Makhachev jauh lebih baik dari Khabib Nurmagomedov. Islam Makhachev adalah fighter paket komplit.
Tentu, seorang pelatih akan mengatakan hal-hal baik tentang putra didiknya sendiri. Dan tentang statement yang berkata Islam lebih baik dari Khabib, mungkin agar Islam lebih dapat sorotan, karena Islam masih aktif dan Khabib sudah pensiun. Atau, apa yang dikatakan Javier Mendes memang benar. Islam Makhachev telah berevolusi menjadi fighter yang nyaris sempurna. Lalu, apa yang Oliveira persiapkan untuk menghadapi Islam Makhachev yang sudah berevolusi ini? Brazilian Jiu-Jitsu Oliveira sudah sangat tajam, bahkan mungkin yang terbaik di divisi ini atau malah di UFC ini. Terbukti dari rekornya sebagai pemegang submisi terbanyak sepanjang sejarah UFC. Tinggal gulatnya saja yang dipoles. Untuk itu, ia menghadirkan juara gulat berdarah Iran, Alireza Noei. Dari segi striking, tentu level Oliveira jauh di atas Islam. Untuk itu, kebanyakan fansnya mengharapkan Oliveira untuk tetap menjaga pertandingan ini di atas. Jangan sampai beradu grappling di bawah. Namun Oliveira sendiri berkata, ia tidak akan lari dari apa yang telah menghantarkannya sampai sejauh ini, yaitu Brazilian Jiu-Jitsu. Menariknya, Islam mengetahui mengenai pegulat berkebangsaan Iran yang datang ke fight camp Oliveira tersebut. Namun ia tidak gentar. Dengan bernada dingin, ia berkata, "Saya tahu Oliveira berlatih dengan pegulat Iran itu, tapi saya yang akan cek grapplingnya." UFC 280 adalah event terbesar dengan hasil paling sulit gue prediksi. Jika bicara striking, mungkin saja Islam bisa kecolongan seperti melawan Adriano Moraes dulu. Tapi gue rasa, determinasi Islam akan membangkitkannya. Dan wasit di Abu Dhabi pun pasti akan memberikan Islam kesempatan untuk recover, tidak seperti wasit pada duelnya dulu. Atau malah sebaliknya, justru Islamlah yang akan mengalahkan Oliveira melalui strikingnya. Memang Islam tidak memiliki banyak prestasi knockout pada raportnya. Namun kemenangan kilatnya atas Gleison Tibau menunjukkan bahwa kemungkinan tersebut ada. Dan jangan lupa, olahraga yang kita bahas adalah olahraga MMA, di mana segala hal bisa saja terjadi. Dan kalau urusan grappling, gue rasa disinilah tanda tanya utamanya. Islam Makhachev sendiri sudah mengumumkan game plan-nya. Terlepas ini adalah side trap atau bukan, game plan Islam merupakan game plan ideal seorang pegulat. Pemanasan, menghabisi stamina lawan, lalu mengunci mati lawan. Sebagai fans combat sport, magnitude event ini mengingatkan gua dengan UFC 229 Khabib versus McGregor dulu. Secara sorotan media memang tidak sebesar mereka, karena citra Khabib sebagai orang yang tidak terkalahkan dan citra Conor McGregor sebagai wajah industri ini. Tapi kalau dari segi kualitas kompetisi, gua rasa UFC 280 ini jauh lebih baik dan jauh lebih menegangkan. Mereka yang setia mengikuti karir Khabib pasti tahu bahwa Conor McGregor pasti tamat dalam duelnya melawan Khabib dulu. Dilihat dari dominannya Khabib dan kardio serta takedown defense McGregor yang tidak begitu baik. Tapi yang satu ini, kedua fighter memiliki kartu as satu sama lain. UFC 229 pun besar karena trash talk McGregor. Ucapannya sangat laku di media yang membuat dunia menyaksikan pertandingan ini. Baik mereka yang fans hardcore MMA, ataupun mereka yang sama sekali tidak mengerti MMA dan baru mengenal Khabib dan McGregor. Tapi gue bersyukur tidak ada trash talk sensitif dalam duel Oliveira versus Makhachev besok. Tidak ada trash talk yang menyinggung agama, keluarga, budaya, dan lainnya. Trash talk yang mereka gunakan tidak lebih dari kepercayaan diri mereka masing-masing. Cukup dengan, saya lebih baik dari kamu. Karena sebenarnya pun, mereka ini banyak kesamaan. Sama-sama suka dunia grappling, dan sama-sama suka berkuda. Mungkin setelah pertandingan ini, berbeda dengan Khabib dan McGregor, Oliveira dan Islam bisa menjadi sahabat baik. Ini adalah duel dua lightweight terbaik di dunia yang sangat percaya diri dengan kemampuan mereka masing-masing untuk menghabisi lawannya di oktagon nanti. Siapa yang kalian jagokan? Tapi sebelum itu, mari kita doakan agar acara ini tidak diwarnai drama, khususnya drama penimbangan berat seperti yang sudah-sudah. Sang number one pound for pound memang sudah dipersiapkan menjadi fighter cadangan. Tapi ya, Volkanovski cukup nonton aja deh.
karena siapapun pemenangnya akan menghadapinya dalam kampanye Volkanovski menjadi double champ. Demikian video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.